بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bersama duduk di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran tafsir, yaitu membaca kitab Tafsir As-Sa'di, Taysir Al-Karim Ar-Rahman, Taysir Al-Karim Ar-Rahman, Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan. Pada surat yang ke-43, yaitu surat Az-Zukhruf, surat perhiasan, dan pelajaran kita malam hari ini adalah ayat-ayat dari ayat yang ke-15 sampai 18. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Ahsanta, barakallahu fiik. Pada ayat yang ke-15 Allah berfirman, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin. Wa, dan ja'alu, mereka menjadikan,
Ja'alu, mereka menjadikan. Merekanya di sini waw di sini. Itu tanda artinya mereka. Wa ja'alu, dan mereka menjadikan lahu baginya. La-nya itu bagi, hu-nya dia. Baginya maksudnya Allah. Ya. Nya di situ artinya Allah, maksudnya adalah Allah. Wa ja'alu, dan mereka menjadikan baginya, yaitu bagi Allah, min, dari, ibadihi, hamba-hambanya. Ibadi, hamba. Ibadihi, hamba-hambanya, maksudnya hamba-hamba Allah. Ya. Juz'an, bahagian. Juz'an, bahagian. Makanya juz dalam Al-Quran bahagian dari Al-Quran, yang terdiri dari 2 hizb. Ya, terdiri dari 2. Satu hizb itu dibagi 2 lagi, atau sekitar 9 halaman, 9 lembar. Itu yang juz dalam Al-Quran. Ya. Juz secara bahasa Arab artinya bahagian. Ya. Juz dalam bahasa Arab artinya bahagian. Kalau kita lihat, wa ja'alu lahu, dan mereka menjadikan baginya Allah, min, dari hamba-hambanya, juz'an. Jadi hamba Allah dijadikan bahagian dari Allah. Ya. Hamba Allah dijadikan oleh mereka, orang-orang musyrikin, bahagian dari Allah. Ya, itu berita dari Allah tentang apa yang diperbuat oleh manusia terhadap Allah. Ya, itu memberikan Allah atau menjadikan bagi Allah bahagian dari hamba. Hamba dinaikkan lalu diletakkan dengan digabungkan dengan Allah. Ya. Konteksnya adalah anak. Jadi mereka menjadikan sebagian dari hamba Allah ini sebagai anak Allah. Kalau sudah sebagai anak, berarti anak itu bagian dari orang tuanya. Ya. Anak bahagian dari orang tua. Bahkan dalam bahasa kita darah daging. Anak darah daging orang tuanya. Itu yang juz'an tadi. Ya. Lalu Allah menegur dengan keras atau menjelaskan tentang watak manusia dengan tegas. Apa kata Allah? Inna, sesungguhnya, al-insana, manusia. Ini yang mengeluarkan pernyataan ini pencipta mereka. Ya. Kalau sesama manusia mungkin tidak cocok, tidak layak. Makanya tidak boleh manusia meremehkan manusia, atau manusia menceritakan aib yang lain. Ya, asalnya. Ini yang menyatakan ini Allah Subhanahu wa taala. Innal insana, sesungguhnya manusia, la kafur, la benar-benar. La di sini benar-benar, karena lam dalam bahasa Arab banyak fungsinya, banyak maknanya. Kalau tadi lahu, la-nya itu bagi. Ya. Kalau di sini la-nya adalah tujuannya menegaskan benar-benar. Kafur, sangat ingkar. Ya, kafur, kafir, ingkar. Kalau kafur, sangat ingkar, bersangatan ingkarnya. Ya, bentuknya mubalaghah. Kalau dalam ilmu bahasa Arab bentuknya timbangannya fa'ul. Ya, timbangannya kita mungkin pindah ke sini saja.
Timbangannya, karena bahasa Arab itu setiap kata dalam bahasa Arab pasti ada timbangannya. Kata kerja, ya, atau kata benda. Jadi timbangan dari kafur itu fa'ul. Fa'ul. Ini maknanya untuk menyatakan bersangatan, ya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, ini sama tadi kafur, ya, kafur, ya, kafur kalau bersangatan syukurnya atau banyak syukurnya syakur, ya, syakur. Ini penggunaan kata kafur. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana, sesungguhnya manusia, la kafurun. Sudahlah, kata-kata kafur itu sudah menunjukkan banyak bersangatan, kemudian ditekankan dengan apa tadi? Lam, benar-benar, ya, benar-benar kafur, banyak ingkar atau bersangatan ingkarnya. Mubin, nah, ditambah lagi disifati ingkarnya itu dengan mubin. Mubin nyata, jelas, ya. Ini contoh yang diberitakan oleh Allah di awal ini salah satu bentuk kekufuran manusia yang bersangatan. Nanti kita akan tahu bagaimana seenaknya saja manusia menilai Allah atau memberikan kepada Allah apa yang tidak pantas. Kalau untuk dia bisa milih-milih, tapi kalau untuk Allah semau mereka. Ini salah satu contohnya. Mereka menjadikan bagi Allah dari hamba-hamba Allah sebagai bahagian. Hamba Allah itu diletakkan ke Allah sebagai bahagian dari Allah. Kalau diberikan ke mereka, mereka tidak mau, mereka tidak menerima. Ke Allah mereka berikan. Pada ayat berikutnya, di ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berkata, am, atau, ya, am artinya atau, ya, am ini artinya atau, ya. Ittakhadha, dia menjadikan atau mengambil. Ittakhadha, dia mengambil atau menjadikan, dia maksudnya Allah, atau dia mengambil. Ittakhadha artinya mengambil atau menjadikan. Mimma, min ini dari dua kata, ya, min sama ma, dari apa, minnya dari, ma-nya apa. Mimma, dari apa, yakhluqu, yang ia cipta, ya, yakhluqu yang ia cipta. Khalaqa yakhluqu, mencipta. Yakhluqu, dia mencipta, maksudnya Allah. Banatin, anak-anak perempuan. Bintun, satu. Bintun, satu orang. Kalau dua, bintani, dua anak perempuan. Banat, banyak anak perempuan, ya. Banat artinya anak-anak perempuan. Mufradnya bintun, binti kalau bahasa kita, ya. Khadijah
bintul Khuwailid. Bin tadi anak perempuan, ya. Bintun tadi atau binti anak perempuan. Kalau banyaknya banat, Khadijah, Salihah, Safiyah, banatu Khuwailid misalnya. Khadijah, berapa orang ini? Khadijah, Salihah, Safiyah, berapa orang? 3 orang, berarti banyak, ya. Nah, nanti kalau kita nasabkan ke ayahnya, jadi banat, ya, bukan bint lagi. 3 orang kakak beradik, satu namanya Khadijah, kita tulisan Arab, tulisan Khadijah 1, Salihah 2, nama orang nih, Safiyah 3. Mereka bertiga ini anak dari Khuwailid misalnya atau Khalid. Nah, nanti kalau bahasa Arabnya bukan bintu, ya, jadi semuanya banatu. Kalau bahasa Arab banatu Khalid, ya, banatu Khalid, ya, banatu Khalid. Banat ini anak-anak perempuannya Khalid, banatu Khalid kalau bahasa Arabnya. Khadijah, Salihah, Safiyah, banatu Khalid. Khadijah, Salihah, Safiyah semuanya anak perempuan Khalid. Ini contoh. Jadi di sini banat anak-anak perempuan. Atau ya, kita ulang kembali, atau dia Allah mengambil dari apa yang ia cipta, dari makhluknya tentu, anak-anak perempuan, dia pilih untuk dirinya anak perempuan. Wa asfakum, dan dia memilih untuk kalian. Wa dan asfa memilih, asfa memilih, asfa artinya ikhtara memilih, istofa dalam bahasa lain, istofa semuanya artinya memilih, dia memilih. Asfa, ikhtara, istofa, maka artinya dia telah memilih, ya. Ikhtara, istofa artinya semuanya memilih. Istofa memilih, makanya al-mustafa orang pilihan, al-mukhtar orang pilihan, al-musfa orang pilihan, ya, dari asfa di sini. Jadi balik kita ke ayat ini, dan asfa dia memilih kum, ya, untuk kalian, asfakum, dan memilih untuk kalian bil banin, anak laki-laki. Jadi banat lawannya banin, banat perempuan lawannya banin, ya. Banin itu anak laki-laki banyak, banin banat. Kalau banat anak-anak perempuan, kalau banin anak-anak laki-laki. Ini pertanyaan yang juga memberikan teguran keras ke mereka. Kalian ini seenaknya saja, ya. Kalian jadikan bahagian dari Allah itu makhluknya, ya. Maksudnya kalian sandarkan Allah punya anak, dan anak itu dari makhluk yang ia cipta. Atau yang kalian lakukan bahwa, atau pantaskah Allah menjadikan untuk dirinya anak perempuan, sementara ia pilihkan untuk kalian anak laki-laki. Itu kenyataannya dalam ideologi orang musyrikin. Mereka tidak mau punya anak perempuan.
Mereka tidak mau punya anak perempuan. Dan itu merupakan aib punya anak perempuan. Allah ceritakan itu dalam Al-Quran. Kalau dapat berita anak yang lahir, anak mereka yang lahir itu perempuan, jenis kelaminnya, itu luar biasa malunya. Sembunyi dari orang banyak, tidak mau ngumpul-ngumpul lagi. Karena nanti akan menjadi bahan sindiran, dibuli kemana-mana. Pedusi anak ya, pedusi anak. Nanti untuk Allah mereka berikan anak perempuan. Betul-betul kafur manusia. Yang mereka tidak mau diberikan ke Allah. Yang mereka yang mereka mau yaitu untuk mereka, yaitu banin, anak laki-laki. Ya. Ini ayat ke-16. Kemudian ini contoh bahwa mereka tidak mau. Ya. Anak perempuan. Wa idza busyira, wa dan idza apabila, ini dua ya, wa-nya itu dan, idza apabila, busyira disampaikan kabar. Busyira asalnya kabar gembira. Ya. Biasanya berita melahirkan ini atau berita kelahiran kabar gembira. Berita kematian kabar duka. Ya. Idza busyira, dan apabila diberikan kabar gembira, ahaduhum, salah seorang mereka, maksudnya orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, bima dengan apa, binya dengan ma-nya itu apa, daraba lirrahman, yang mereka berikan kepada Allah atau yang mereka berikan perumpamaan bagi Allah, maksudnya adalah anak perempuan. Jadi mereka umpamakan Allah itu punya anak perempuan. Itu tuh yang diberitakan ke mereka, diberikan kabar gembira, Pak, ya, berbahagialah bahwa anakmu sudah lahir, jenis kelaminnya perempuan. Itu beritanya. Bima daraba lirrahmani mathalan, beritanya tentang apa yang mereka berikan kepada Allah sebagai perumpamaan. Maksudnya anak perempuan. Mereka berikan Allah anak perempuan. Apa yang terjadi pada mereka yang mendapat berita anak lahir ini? Dhalla wajhuhu muswaddan. Dhalla jadilah. Dhalla jadilah. Wajhuhu, wajahnya. Wajah si ayah yang mendapat berita anaknya lahir itu, jadilah wajahnya muswaddan, hitam pekat. Ya, hitam pekat karena kecewa, karena malu. Ya. Malu merah ya. Ini kecewa, hitam pekat. Ya. Muswaddan wa huwa kadhim, dan dia, wa-nya dan, huwa dia, kadhim, menyimpan amarah. Menyimpan amarah, maksudnya menahan emosi, amarah, kekecewaan yang luar biasa. Kok bisa perempuan? Ya, kenapa perempuan? Dan anak perempuan yang mereka marahi, yang mereka marah, emosi, kecewa ketika lahir sebagai anak mereka itu, mereka sebelumnya telah berikan itu sebagai perumpamaan anak Allah. Anak Allah itu wanita. Karena mereka menyatakan bahwa malaikat-malaikat itu perempuan. Ya. Malaikat-malaikat itu perempuan dan mereka anak Allah. Malaikat itu perempuan dan mereka adalah anak-anak Allah. Ini ideologi atau keyakinan orang-orang musyrikin terhadap malaikat. Malaikat anak-anak Allah dan dia perempuan. Mereka itu perempuan. Itu yang mereka letakkan bagi Allah sebagai bahagian dari Allah. Sementara mereka sendiri tidak suka mendapatkan anak perempuan. Lalu Allah melemparkan pertanyaan,
apakah, ya, atau awaman yunasya'u, ya, awaman yunasya'u, ataukah orang yunasya'u yang ditumbuh besarkan, yunasya'u ditumbuh besarkan, fil hilyati di dalam perhiasan. Jadi di anak perempuan itu dari mulai bayi dia sudah diberi hiasan, ya, ditindik telinganya, dipasangkan di anting-antingnya, ya, kadang dikasih cincin, kadang dikasih gelang. Itu anak perempuan, ya. Ini yang dia maksud may yunasya'u fil hilyah, ataukah orang yang ditumbuh besarkan dengan perhiasan, wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan dia, ya, dan dia fil khisami di dalam perseteruannya, khisam, ghairu mubin, tidak nyata. Nah, ini semuanya perumpamaan-perumpamaan, bantahan-bantahan Allah terhadap keyakinan orang-orang musyrikin bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak, dan anak-anak Allah itu perempuan. Anak-anak Allah itu perempuan. Di saat yang sama mereka sendiri tidak menerima punya anak perempuan, tidak menerima punya anak perempuan. Syekh Sa'di rahimahullah di sini memberikan alasan-alasan bantahan terhadap keyakinan orang musyrikin ini. Ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, ya, ada 7 atau sekitar itulah bantahan-bantahan atau alasan-alasan bahwa tuduhan mereka bahwa Allah punya anak itu terbantahkan, tidak masuk akal, ya. Inilah terjemahan ayat per ayat atau kata per kata dari ayat-ayat yang tadi kita dengarkan bacaannya, dan sekarang kita baca tafsirnya. Tafsir untuk ayat yang ke-15. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an innal insana lakafurun mubin, dan mereka orang-orang musyrikin menjadikan bagi Allah dari hamba-hambanya sendiri bahagian bagi Allah. Sesungguhnya manusia benar-benar ingkar yang nyata. Kata Syekh Sa'di, yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan tentang syana'ati qaulil musyrikin, tentang jahatnya, buruknya, kejinya perkataan atau keyakinan orang-orang musyrikin. Alladzina ja'alu lillahi ta'ala walada, yang mereka telah menjadikan bagi Allah anak, menetapkan Allah punya anak. Ini keyakinan orang musyrikin. Padahal wa huwal wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yattakhidh sahibatan wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang mereka berikan baginya anak, sebenarnya dia yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu, tempat kembali dan bergantungnya segala sesuatu. As-Samad alladzi lam yattakhidh sahibah, yang ia tidak memiliki istri, wala waladan, dan juga tidak memiliki anak,
wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan ia juga tidak memiliki keserupaan, kesesuaian, tandingan dari satu pun. Ini kata Sa'di rahimahullah. Ya. Wa inna dzalika batil. Sesungguhnya anggapan Allah punya anak itu adalah batil min iddati aujuh, dilihat dari sekian banyak sisi. Dari sekian banyak sisi batilnya anggapan bahwa Allah punya anak. Kita sebagai seorang muslim sudah jelas dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas itu, ya, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, itu diletakkan oleh Allah setelah ia mengatakan qul huwallahu ahad. Katakan sesungguhnya, katakan dia Allah yang Maha Esa. Maha Esanya Allah itu tadi Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Maha Esanya Allah, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak dilahirkan dari orang tua. Ya, tidak melahirkan, dia tidak punya anak. Itu sudah jelas. Sebagai seorang muslim kita tidak mungkin meragukan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain lam yattakhidh sahibatan wala walada, tidak memiliki istri dan juga tidak punya anak. Ta'ala Allah an maqulatal musyrikin uluwan kabira. Ya. Dan keyakinan mereka bahwa Allah itu punya anak, kata Sa'di, itu batil, dan batilnya bukan dari satu sisi. Dan ini cara membantah yang diajarkan oleh para ulama tentang sebuah kebatilan, yaitu bertubi-tubi. Argumentasinya tidak satu saja. Kalau satu mungkin masih bisa orang itu mencari bagaimana cara menumbangkan atau membantahnya kembali. Tidak. Makanya di sini dia mengatakan bahwa anggapan bahwa Allah punya anak itu batil, dan batilnya itu bukan dari satu sisi saja, tetapi dari sekian banyak sisi. Yang pertama ini kita akan lihat. Sisi yang pertama, annal khalqa kullahum ibaduh. Annal khalqa kullahum ibaduh, bahwa makhluk seluruh mereka adalah hamba ciptaan Allah. Itu yang harus kita yakini. Semua selain Allah ciptaannya, makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ubudiyyatu tunafil wiladah. Kehambaan itu bertolak belakang dengan melahirkan. Mana mungkin seseorang menjadikan anaknya sendiri sebagai budak, hamba saya. Biasanya hamba saya itu adalah orang lain. Ya, orang lain, bukan anak sendiri. Ya. Ini menunjukkan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala semua yang diciptanya itu adalah hambanya, maka itu bertolak belakang dengan anak. Karena anak tak mungkin hamba, tak mungkin hamba saya, tak mungkin budak. Tunafi al-wiladah. Ini yang pertama, alasan pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala semua yang ia cipta hamba-hambanya. Dan pernyataan bahwa Allah punya anak ini bertentangan dengan kehambaan apapun yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, annal walada juz'un min walidihi wallahu ta'ala ba'inun min khalqi mubayinun lahum fi sifati wa nu'uti jalalihi, ya, wal waladu juz'un min al walad famuhalun an yakuna lillahi ta'ala waladun.
Ini yang kedua alasannya, bahwa anak itu merupakan bahagian dari ayahnya, orang tuanya. Ya, anak itu bagian dari orang tuanya, darah dagingnya, ya, tidak mungkin dipisahkan. Ya, makanya ungkapannya belahan jiwa, darah daging. Ya, karena dia bahagian dari orang tuanya, dari ayahnya, dari ibunya. Anak itu merupakan bahagian dari orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ba'inun min khalqi. Allah Subhanahu wa taala terpisah jauh dengan makhluknya. Kalau anak dengan orang tuanya kan erat hubungannya. Berpisah saja mak dengan bayinya, nangis-nangis bayinya. Tidak bisa terpisah. Tidak bisa terpisah jauh. Harus selalu mendekap, dipangku, dipeluk, digendong oleh orang tuanya. Kalau nanti lama terpisah, nangis dia. Ketika dipeluk oleh maknya baru dia diam. Itu anak dengan orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya terpisah jauh. Terpisah, mubayyinun an khalqihi. Ya. Dan juga berbeda jauh dari kemahasempurnaan dan kemahaperkasaan Allah. Ya. Sementara anak bahagian dari orang tuanya, maka mustahil, kata Syekh Sa'di, ayyakuna lillahi ta'ala waladun, bahwa Allah punya anak. Mustahil. Kalau Allah punya anak, nanti anaknya akan merasa hampa ketika berpisah dengan orang tuanya. Orang tua juga demikian. Orang tua meninggalkan anaknya, ya, sebentar saja sudah mulai seakan-akan kita sudah merasakan bagaimana melepaskan anak di pondok pesantren. Berat seberat-beratnya. Tidak anaknya yang menangis, orang tua juga menangis. Nah, itulah hubungan anak dengan orang tua. Itu yang kita letakkan bagi Allah mustahil. Mustahil. Ya. Nah, ini bantahan kedua dan kita dengarkan kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Bantahan yang pertama tadi bahwa Allah mencipta hamba-hambanya dan hamba-hamba itu adalah hamba, dan hamba bertentangan dengan anak. Sifat hamba bertentangan, bertolak belakang dengan sifat anak. Kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa anak bahagian dari orang tuanya, tidak bisa dipisah. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu terpisah dengan makhluknya. Ba'inun min khalqihi mubayinun lahum fi sifatihi, berbeda sifatnya dengan makhluknya. Ya, berbeda tempat, berbeda sifat, ya, tidak sama sekali. Laisa kamitslihi syai', tidak ada serupa dengan apapun. Mana mungkin sebagian dari manusia sebagai anaknya? Maka ini mustahil Allah punya anak dengan alasan tadi. Kemudian berikutnya amittakhadha mimma yakhluqu banatin, ini ayatnya. Kemudian lanjutan dari bantahan yang ketiga. Bantahan yang ketiga, annahum yaz'umuna, ini yang ketiga ya, bahwa mereka orang-orang musyrikin mengklaim bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Ya. Bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah. Jadi bukan makhluk ciptaan Allah, tapi anak perempuan Allah, kata mereka. Wa minal ma'lum, padahal sudah diketahui, annal banat adwanus sinfaini. Ini mereka sendiri yang mengatakan. Ini anggapan bahwa anak perempuan lebih rendah dari dua jenis kelamin itu. Laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Dan itu dalam persepsi orang musyrikin. Ya, dalam persepsi orang musyrikin bahwa anak perempuan lebih rendah daripada jenis kelamin yang keduanya, yaitu laki-laki. Fa kaifa yakunu lillahil banat? Bagaimana pula Allah memiliki anak perempuan? Wa yastafihim bil banin, dan dia di saat yang sama memilihkan untuk mereka anak-anak laki-laki. Wa yufaddiluhum biha, dan Allah menjadikan mereka lebih istimewa dari dia sendiri. Dia sendiri menerima anak perempuan yang mana notabene-nya lebih rendah dari laki-laki menurut penilaian orang musyrikin, dan Allah memilihkan untuk orang-orang musyrikin anak laki-laki untuk menjadikan mereka lebih mulia daripada Allah. Lebih mulia daripada Allah. فإذا يكونون أفضل من الله تعالى فإذا يكونون أفضل من الله atau أفضل من الله. Kalau begitu berarti mereka lebih mulia daripada Allah. Allah menerima anak perempuan, padahal anak perempuan itu menurut mereka adalah lebih rendah dari laki-laki, dan Allah memilihkan untuk mereka anak laki-laki, menunjukkan bahwa Allah ternyata tidak lebih tinggi, lebih utama, lebih mulia daripada mereka. Mereka justru yang lebih mulia daripada Allah. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari yang demikian itu dengan semaha tingginya. Ini merendahkan Allah, menyatakan Allah punya anak, dan anak Allah itu adalah perempuan, yaitu malaikat-malaikatnya. Ini secara tidak langsung menyatakan bahwa Allah lebih rendah daripada manusia, karena manusia menerima anak yang lebih mulia, sementara Allah memilih anak yang lebih rendah daripada perempuan. Allah memilih anak, dan anaknya anak perempuan, wanita,
sementara Allah memilihkan untuk mereka adalah anak laki-laki. Ini bantahan yang ketiga. Kemudian berikutnya yang keempat, kata Syekh Sa'di, wa minha anna as-sinfa alladhi nasabuhu lillah wa huwa al-banat adwanu as-sinfaini wa akrahuhuma lahum hatta innahum min karahatihim lidhalik idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan min karahatihi wa shiddati bughdhihi fakaifa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Ini pertanyaannya, bahwa jenis yang mereka nisbatkan kepada Allah yaitu perempuan, yang mereka nisbatkan untuk Allah yaitu perempuan, menurut mereka sendiri adalah adwanus sinfain, yang lebih rendah dari dua jenis manusia yang ada dari laki-laki, dan lebih mereka benci dan mereka tidak sukai, sampai-sampai sesungguhnya mereka saking tidak sukanya kepada perempuan, apabila disampaikan kabar gembira kepada salah seorang, ini ayat yang tadi kita pelajari, kepada salah seorang mereka dengan apa yang mereka jadikan perumpamaan bagi Allah yaitu anak perempuan, mereka sendiri jadi wajahnya hitam saking marah, saking benci, min karahatihi, saking bencinya, wa shiddati bughdhihi, dan saking marahnya, menghitam wajah mereka mendengar bahwa anak mereka yang lahir itu perempuan. Ya. Bagaimana mereka menjadikan anak perempuan itu bagi Allah apa yang mereka tidak sukai? Bagaimana mereka menjadikan bagi Allah apa yang mereka sendiri tidak sukai? Begitu rendahnya Allah menurut mereka. Ya, ini bantahan ke berapa? Keempat. Kita akan tulis ya. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, kata Syekh Sa'di, yang kelima, annal untha naqisatun fi wasfiha, sesungguhnya perempuan itu kurang dari sisi sifatnya, dan itu sudah dinyatakan oleh Al-Quran, dinyatakan oleh hadis. Ya, ada kekurangan yang memang qadar Allah, dia sempurna pada kekurangannya itu. Ya, manusia wanita itu sempurnanya pada kekurangan, menunjukkan bahwa yang kurang itu tidak selamanya rendah, tidak selamanya rendah. Kurang apa sajalah. Ada orang yang kurang fisiknya, tapi apakah dengan kurang fisiknya dia jadi hina? Enggak. Orang yang tidak bisa melihat, apakah dengan kurangnya penglihatan dia tidak bisa melihat, buta matanya, apakah dia jadi rendah? Enggak. Wanita memang ditakdirkan oleh Allah memiliki kekurangan pada sifatnya. Kemudian dari fi mantiqiha wa bayaniha, dari sisi akalnya, ya, juga diberikan ditakdirkan oleh Allah memiliki kekurangan. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba li dhi lubbin min ihdakunna. Saya tidak melihat wanita-wanita yang memiliki kekurangan akal dan agama yang luar biasa mengalahkan laki-laki daripada kalian para wanita. Ya, sudah kurang akal, sudah kurang agama, tapi dalam menumbangkan laki-laki sangat pandai. Makanya Allah menyifati wanita itu, inna kaidahunna azim, sesungguhnya tipu daya perempuan itu luar biasa besar. Sementara iblis, syaitan, Allah mengatakan inna kaidah syaitani kana dha'ifa,
Sesungguhnya tipu daya syaitan lemah. Tidak bisa mengalahkan tipu daya perempuan. Baik dalam makna positif maupun dalam makna negatif. Dalam makna negatif. Kita dapat berita kawan-kawan yang biasa ngundang-undang ustaz. Kalau ke ustaznya langsung susah kali, banyak alasannya. Nah, tapi kalau jalur ibu, dari jalur istrinya cepat dapatnya. Cepatnya. Ya, cepat dapatnya. Cepat kalau sudah istri yang bilang, udahlah terima aja lah Ustaz. Terimalah bang, tanya permintaannya. Ya Ustaz ini langsung nerima. Ya, makanya ibu-ibu lebih cepat dapat ustaz-ustaz yang terkenal daripada bapak-bapak. Tapi dengan jalur tadi, inna kaidahunna azim. Ya. Saya dengar Syekh kita, guru kita Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi, hafizahullah taala, kemarin beberapa waktu yang lalu sakit, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Guru di Masjid Nabi, ya. Saya pernah kerja di rumahnya, kami kawan-kawan dia dan kami dan kawan-kawan yang lain menyusun pustakanya. Dia ngeluh sekali karena banyak cecak di belakangnya. Bagaimana membersihkan di salah satu rumahnya, karena dia punya beberapa rumah, karena punya beberapa orang istri. Kita susun lah, dan dia cerita sambil istirahat kami, dia cerita tentang anaknya yang pergi umrah bersama kawan-kawan sebaya yang terjadi kecelakaan. Ya, terjadi kecelakaan lalu lintas. Dia cerita bahwa sebenarnya dia sudah si fulan ini anaknya laki-laki minta izin ke saya tidak terima. Saya tidak mengizinkan dia pergi. Tidak saya izinkan pergi. Tapi dia pandai lewat ibunya dia lewat ibunya untuk sampaikan ke saya, ya, untuk menyampaikan ke saya. Pak, pandailah perempuan membujuk suami, ya. Makanya ibu-ibu kalau suami banyak tingkahnya, pandai-pandai membujuk, ya. Laki-laki itu lemah dengan bujukan perempuan, istrinya maksudnya. Jadi dalam hal ini innal unsa naqisatun fi wasfiha wa fi mantiqiha wa bayaniha. Wanita lemah, kurang dari sisi sifatnya dan juga dari sisi akalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang terakhir tadi, aw may yunasya'u fil hilyah. Apakah seseorang yang tumbuh besar dengan memakai perhiasan, maksudnya perempuan. Jadi kita sampaikan dari mulai bayi dia sudah dipikir kalau tuanya ditindih hidungnya, dipasangkan anting-anting, ya, dipasangkan gelang, dipasangkan cincin. Baru lahir sudah dapat cincin dia. Dapat cincin karena dia memang perhiasan. Kenapa dipasangkan cincin? Kenapa wanita itu ada perhiasan-perhiasan sementara laki tidak ada berhias? Kenapa? Karena dengan hiasan itulah dia lebih sempurna. Dengan hiasan itu wanita lebih sempurna. Laki-laki tanpa hiasan sempurna. Itu yang naqisah kata para ulama. Ya. Aw may yunasya'u fil hilya. Apakah yang tumbuh besar dengan memakai perhiasan? Ai yujammal fiha, dihiasi dengan perhiasan. Linaqsi jamaliha, karena kesempurnaan keindahannya itu atau tidak lengkap keindahan dan kecantikannya tanpa perhiasan. Fayujammal bi amrin kharij, lalu ditambahkan hiasannya dengan perkara dari luar, dari unsur eksternal, ya, pipinya dengan pewarna, mukanya dengan pewarna, alisnya, bibirnya, kemudian yang emasnya lagi, pakaiannya, ini semua eksternal. Jadi disitulah sunnatullah. Lalu yang tidak sempurna tersebut dengan ditambahkan penyempurnanya dari unsur eksternal, kalian berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil khisam, dan dia Allah
indal khisamul mujib li idhari ma inda syasi minal kalam, untuk berdebat, untuk menyatakan Allah Maha Kuasa. Ya, kalau memang dia tidak layak, tidak pantas dia menerima, dia pasti akan mengatakan tidak layak. Allah Subhanahu wa taala. Ghairu mubin ay ghairu mubinin li hujjati. Apakah dia tidak bisa menjelaskan hujjah dan argumentasinya. Wala mufsih amma ihtawa alaihi dhamiru. Tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam batinnya. Fa kaifa yunsibuna, ini masalah perempuan ya. Fa kaifa yunsibunahunna lillah. Kenapa kalian nasabkan dia yang sifatnya seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Masih ada bantahannya yang keenam, wa minha annahum ja'alul malaikata alladhina hum ibadallahi inatha, bahwa mereka menjadikan para malaikat yang mana mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah, ciptaan Allah, mereka jadikan, ini kekeliruan pertama ya. Ini kesalahan mereka pertama terhadap malaikat dan akan ditanya oleh Allah nantinya, yaitu mereka berikan malaikat jenis kelamin. Memberikan jenis kelamin kepada malaikat ini kekeliruan dan kesalahan fatal. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jenis kelamin kepada malaikat. Mereka menetapkan malaikat itu perempuan, ini sudah kekeliruan, kesalahan. Nah, kemudian yang kedua, malaikat yang sudah mereka berikan jenis kelamin perempuan itu mereka jadikan sebagai anak perempuan Allah. Ini lebih besar daripada kesalahan pertama. Fatajarra'u 'alal malaika. Mereka dengan sangat beraninya terhadap para malaikat dengan mengklaim bahwa malaikat itu perempuan. Padahal malaikat itu al-ibadul muqarrabin, hamba-hamba Allah yang didekatkan dengan Allah. Wa raquhum an martabatil ibadah wadzul, ya, ila martabatil musyarakah lillah. Para orang-orang musyrikin tadi menaikkan para malaikat dari martabat sebagai seorang hamba dan martabat sebagai makhluk yang hina, diangkat oleh orang musyrikin para malaikat tadi sejajar dengan Allah, menjadi anak perempuan Allah. Fi syai'in min khawasihi, pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Bahwa kekhususan Allah, dia tidak punya anak, lam yalid wa lam yulad. Thumma nazzalu bihim an martabati dzukuriyah, kemudian mereka menurunkan malaikat. Pertamanya mereka naikkan mereka setingkat dengan sejajar dengan Allah sebagai anak Allah. Kemudian mereka turunkan derajat malaikat dari jenis kelamin laki-laki kepada perempuan. Ya. Menurut mereka ini, karena mereka mengatakan laki-laki lebih mulia daripada perempuan. Jadi malaikat itu mereka turunkan derajatnya ke perempuan. Fasubhana man azhar, maka maha suci zat yang telah menampakkan tanaqudha man kadzdzaba alaihi, kontradiksinya orang-orang yang mendustakan Allah. Nampak jelas. Tidak perlu kita pikir-pikir banyak untuk membantahnya. Kata Syekh Sa'di, Allah SWT yang menampakkan bahwa orang-orang musyrikin kontradiktif, saling bertentangan satu sama lain, pernyataan dan keyakinan mereka bertolak belakang, itu tadi ditampakkan oleh Allah. Wa anada rusulah, orang-orang yang menentang rasulnya. Ini yang ke-6. Yang ke-7, annallaha radda, yang ke-7 ini ya, annallaha radda alaihim biannahum lam yashhadu khalqal Allahi li malaikatihi. Allah membantah mereka dengan memberikan alasan bahwa mereka orang-orang musyrikin tidak melihat penciptaan malaikat. Tidak melihat penciptaan malaikat. Kalau mereka menyaksikan malaikat dicipta oleh Allah, mungkin mereka tahu jenis kelaminnya. Tapi mereka tidak melihat. فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد أنه ليس لهم به علم. Kenapa mereka begitu percaya dirinya berbicara
tentang sesuatu yang sudah diketahui oleh semua orang bahwa tidak ada siapapun yang mengerti tentang itu. Tidak ada yang tahu tentang malaikat. Jangankan kapan dicipta, bagaimana dicipta, apa jenis kelaminnya, malaikat pun kita tidak melihatnya. Tidak melihatnya. Kenapa mesti begitu beraninya orang-orang musyrikin berbicara tentang malaikat bahwa mereka itu perempuan dan mereka anak perempuan Allah? Nah, ini luar biasa jahatnya manusia-manusia yang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Walakin la budda an yas'alu an hadhihi syahada. Tetapi tunggulah waktunya bahwa persaksian mereka bahwa malaikat itu adalah perempuan dan anak perempuannya Allah itu akan ditanya nanti di akhirat. Wa satuktabu alaihim, dan akan dicatat untuk mereka. Wa yu'aqabuna 'alaiha, dan mereka akan disiksa lantaran pernyataan bahwa malaikat itu perempuan dan anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 bantahan dari Syekh Sa'di terhadap pernyataan orang-orang musyrikin bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tambahkan innal insana lakafur tadi ya. Sesungguhnya manusia benar-benar ingkar. Ini beberapa kali Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, di surat tadi di surat sekarang ini ya, di surat Az-Zukhruf ayat 15, innal insana lakafur. Kita tambahkan. Ya, kita tambahkan. Di surat Al-Adiyat ayat 6. Al-Adiyat ayat 6. Wal adiyati dhabha, juz 30 setelah Az-Zalzalah. Wal adiyati dhabha, di ayat 6 apa bunyinya? Ini di surat Az-Zukhruf 1 tadi ya. Surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat berapa? 15. Ayat 15. Al-Adiyat ayat 6. Innal insana li rabbih lakanud. Ya, apa artinya lakanud? Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya benar-benar ingkar, sangat ingkar. Ya, sangat ingkar. Kemudian tentang mereka menjadikan untuk Allah anak perempuan, amittakhadha mimma yakhluqu banatin. Ya, apakah Allah menjadikan dari apa yang Ia cipta sebagai anak perempuan? Ya, dan Allah pilihkan untuk kalian untuk anak laki-laki. Allah tegaskan di beberapa ayat di dalam Al-Quran. An-Nahl, ini yang ya, tentang Allah tentang orang musyrikin, musyrikin menjadikan anak perempuan untuk Allah, yang sekarang surat Az-Zukhruf ayat
Amit takhadha mimma yakhluqu banat 15 dan 16 ya. Kemudian di surat An-Nahl 2 An-Nahl ayat surat Lebah ya, ayat 57 Allah berfirman wa yaj'aluna lillahil banat, mereka menjadikan bagi Allah anak perempuan, mereka menjadikan untuk Allah anak perempuan. Subhanah, Maha suci Allah. Di sini sudah ada bantahan langsung. Maha suci Allah. Walahum ma yashtahun. Sementara untuk mereka, mereka pilihkan yang mereka suka. Anak perempuan mereka tidak suka. Yang untuk Allah yang mereka tidak sukai. Ya. Kemudian di surat An-Nahl 62, masih surat yang sama, 62 An-Nahl, Allah berfirman wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun, mereka jadikan bagi Allah apa yang mereka tidak sukai, mereka pilihkan untuk Allah apa yang mereka tidak sukai. Ada dua, yang satu mereka suka, yang satu tidak mereka sukai. Yang tidak mereka sukai ini mereka berikan kepada Allah, seakan-akan mereka yang mencipta, Allah yang mereka cipta. Gitulah manusia. Makanya Allah ciptakan neraka dan surga. Ya. Nah, makanya nanti ketika semua manusia berkumpul di padang mahsyar, hari itu Allah sangat murka. Kata Nabi Adam, kata Nabi Nuh, kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Musa, Isa alaihim wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam, innallaha ghadibal yaum, sesungguhnya Allah hari ini sangat murka. Falam yaghdaba mithlahu qablu wa lan yaghdaba mithlahu ba'du. Tidak sama sekali pernah Allah murka seperti hari ini sebelumnya, dan tidak akan pernah murka seperti hari ini setelah hari ini. Karena hari itu, di hari di mana manusia sudah dikumpulkan semua di satu tempat, maka berkumpullah mereka-mereka yang tadi, yang merendahkan Allah, yang menyekutukan Allah, yang mengingkari Allah, yang membunuh Rasul-Rasul Allah, yang mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Semua yang dilarang oleh Allah mereka kerjakan, yang diperintah oleh Allah mereka tinggalkan. Itu nanti berkumpul semua. Dari zaman Nabi Nuh sampai hari kiamat nanti, semuanya berkumpul. Ada juga yang baik-baiknya, tetapi yang buruk-buruknya, yang jahat-jahatnya, yang keji-kejinya berkumpul. Maka Allah hari itu murka. Kemudian di surat As-Saffat, di surat Nahl 2 tadi ya, di surat As-Saffat, was-saffati saffa ya, As-Saffat ayat 149 sampai 159. Ini 10 ayat Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana manusia memberikan bagi Allah anak perempuan. Ya, fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun, sama konteksnya. Tanyakan ke mereka, apakah Allah memilih anak perempuan dan untuk kalian laki-laki? Am khalaqanal malaikata inatsan wa hum syahidun, ataukah kami mencipta malaikat itu perempuan dan mereka menyaksikan? Lalu mereka mengklaim memang malaikat itu perempuan, kami saksikan ciptaannya. Pertanyaan-pertanyaan logis ya, untuk membantah mereka. Ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallah wa innahum lakadzibun astafal banati 'alal banin ma lakum kaifa tahkumun afala tadhakkarun am lakum sultanun mubin fa'tu bikitabikum in kuntum sadiqin waj'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba walaqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun subhanallah amma yasifun. Ini luar biasa tuduhan-tuduhan manusia kepada Allah. Mereka benar-benar merendahkan Allah, tidak mengagungkan Allah. Makanya Allah mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Orang-orang musyrikin sama sekali tidak memuliakan Allah sebenar-benar memuliakan. Dalam konteks ini juga sangat luar biasa. Ya. Di surat ayat 17 tadi ya. Ayat 17 tadi wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, apabila diberitahukan kepada mereka tentang anak mereka yang lahir
ternyata jenis kelaminnya, apa yang mereka berikan perumpamaan untuk Allah, maka wajahnya hitam legam. Itu senada dengan ayat ini di surah An-Nahl. Masih kenal juga lagi di surah An-Nahl ayat 58-59. Ya, 58-59. Ini selalu kita baca, wa idza busyira ahaduhum bil untha. Apabila diberitahukan kepada salah seorang mereka anak mereka perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, maka hitamlah wajah mereka dan mereka menyimpan kemarahan. Yatawara minal qaumi, bersembunyi dari banyak orang, min su'i ma busyira bih, lantaran kabar yang buruk yang mereka terima. Lalu mereka punya pilihan, ayumsikuhu ala hunin, apakah mereka tetap memelihara anak itu dalam kehinaan, am yadussuhu fit turab, atau mereka tanam di bawah tanah, atau mereka kubur. Ala sa'a ma yahkumun, ketahuilah betapa buruknya apa yang mereka putuskan. Ya. Kemudian di surah An-Najm ayat 21-22 yang keempat. An-Najm ini suratnya saja, ayatnya tadi sudah ya banyak ya, 57, 62, 58, 59, As-Saffat 149, 159. Kemudian An-Najm ini ayat 21-22. Alakumuz zakaru walahul untha. Pertanyaan juga, bantahan dari Allah. Apakah kalian punya anak laki-laki sementara Allah punya anak perempuan? Tilka idzan qismatun diza. Itu merupakan pembahagian yang zalim. Yang baik-baik untuk kalian, yang buruk-buruk menurut kalian serahkan kepada Allah. Ya. Inilah para jemaah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah, tambahan dari tafsir Syekh Sa'di rahimahullah terkait dengan bantahan-bantahan ideologi orang-orang musyrikin, keyakinan orang musyrikin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak dan anak Allah Subhanahu wa taala adalah perempuan. Ya, ini lain lagi dengan keyakinan umat yang lain, ini keyakinan orang musyrikin. Ya, keyakinan umat yang lain berbeda lagi bahwa Allah punya anak laki-laki. Ya, punya anak laki-laki ya. Tetapi yang berhubungan dengan ini adalah keyakinan orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran kita, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada ayat berikutnya ya. Ayat yang ke-19, wa ja'alu al-malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum, pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala waliyat taufiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirilah safari dakwah di Kota Bandung untuk muslim dan muslimah bersama Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah, tanggal 10 hingga 12 Oktober 2025. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah bahwa aku telah beriman kepada Allah, setelah itu istiqamahlah. Bukanlah maksudnya hanya katakan saja dan istiqamah untuk mengucapkan amantu billah, akan tetapi sesungguhnya kalimat yang diinginkan ini adalah sesuatu yang datang dari hati, diucapkan oleh lisan, dan setelah itu anggota tubuh pun membuktikan bahwa dia beriman kepada Allah, dan tidak boleh hanya ucapan lisan yang didustakan oleh amalan.